Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu sehat dan yang pasti semangat dan bahagia. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar untuk pembelajaran 3 subtema 2 tema 3 kelas 6. Anak-anakku, marilah kita awali pertemuan pada kali ini dengan kita membaca doa terlebih dahulu. Kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Baik anak-anak, kita akan mulai pembelajaran. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, pembelajaran 3, kita ingat ya pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar menyanyi lagu Maryam Tomong. Mas ingat lagu Maryam Tomong itu dari mana? Ya, lagu Maryam Tomong itu berasal dari Tapanuli ya, Sumatera Utara, dan merupakan lagu daerah dari Tapanuli, Sumatera Utara. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Kita paling tidak ini Bu Guru contohkan untuk bait pertamanya ya, lagu Maryam Tomong. Dan ini Bu Guru sajikan versi panjang untuk lagu Maryam Tomong ya. Sebagai pengetahuan ya anak-anak, untuk tema 3 itu nanti kita ada di halaman 31 sampai dengan halaman 33 pada LKS kalian. Yuk kita bareng-bareng nyanyi lagu Maryam Tomong ya. Bawakan untuk bait 1 saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selendang madikin yang kain panjang maditoru, pangeol ni gonting masongon dengke mamangolu. Oh Maryam Tomong dainang sinapang masin. Oh Maryam Tomong dainang sinapang masin. Selendang manigin yang kain panjang maditoru, pangeol ni gonting masongon dengke mamangolu. Oh Maryam Tomong dainang sinapang masin. Oh Maryam Tomong dainang sinapang masin. Anak-anak bisa lanjutkan ke bait-bait berikutnya ya. Lagunya sama, nadanya sama, hanya syairnya yang berbeda. Sering nyanyikan ya biar kalian lama-lama bisa ya. Besok-besok guru informasikan untuk mulai penyetoran lagunya ya. Jadi anak-anak latihan terus, nanti jadi kalau guru sudah perintahkan kirim rekamannya, anak-anak sudah siap, tinggal langsung kirim ke WA-nya Bu Guru ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran ya. Kita masuk ke pembelajaran 3. Anak-anak, kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas ya. Kalau kalian ke kota Sokaraja itu pasti kalian ketemu sama yang namanya lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas itu di perempatan atau di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari berapa warna coba? Ya, ada 3 warna, yaitu merah, kuning, hijau. Udah kelas 6 pasti tahu ya maknanya ya. Merah itu berhenti, kuning itu hati-hati, hijau itu berarti udah mulai boleh jalan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah sudahkah kalian menaati lampu lalu lintas? Nah, kalau barangkali kalian bepergian bersama orang tua kalian ingat-ingat ya, diingatkan ayah atau ibu atau bapak atau ibu, lampu merah berhenti, seperti itu. Jadi jangan melanggar lampu lalu lintas. Pertanyaannya, anak-anak, siapakah yang menemukan lampu lalu lintas? Nah, untuk mengetahuinya, yuk kita bersama-sama baca teks eksplanasi dengan teliti. Anak-anak baca, kemudian guru bacakan, anak-anak baca dalam hati sambil menyimak. Ayo membaca. Si paralel penyelamat jalan, Gareth August Morgan, adalah penemu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia.
Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ini gambarnya ya, gambar dari Gareth August Morgan. Paragraf keduanya, lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. 3 buah lampu ya, merah, kuning, hijau. Paragraf ketiga, ini ya. Sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai, sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang ya. Tidak terbayang ya kalau di perempatan atau di pertigaan persimpangan jalan ada lampu, tidak ada lampu lalu lintas ya. Mungkin kalian pernah mengalami, Bu sendiri pernah mengalami saat itu di perempatan lalu lintas dan kemudian lampu lalu lintasnya sedang rusak, maka lalu lintas sangat semrawut. Kalau ada lampu lalu lintas dan lampu lintasnya sedang berfungsi, insya Allah keadaan lalu lintas akan lancar ya. Baik, selanjutnya seperti biasanya ya, kalau kita membaca dan mempelajari teks eksplanasi ilmiah, kita akan cari tahu informasi penting dari setiap paragraf. Nah, karena paragraf teks si paralel penyelamat jalan ini adalah teks eksplanasi ilmiah, seperti anak-anak tahu, bagian-bagian dari teks eksplanasi ilmiah yaitu yang pertama adalah topik masalah ini, kemudian deret penjelas dan kesimpulan. Untuk deret penjelas itu bisa terdiri dari satu paragraf ataupun lebih. Yang pertama kita cari tahu untuk topik masalahnya ya. Topik masalahnya itu terdapat di paragraf pertama. Topik masalahnya adalah sistem lalu lintas untuk keselamatan orang dari kecelakaan lalu lintas. Ini adalah contoh dari guru. Anak-anak bisa menggunakan kalimat yang lain, yang penting intinya sama, bahwa di paragraf pertama ini informasi pentingnya adalah bahwa lampu lalu lintas itu adalah untuk keselamatan orang dari kecelakaan lalu lintas. Kemudian di paragraf kedua ini adalah deret penjelas. Di paragraf kedua deret penjelasnya adalah tadi dijelaskan bahwa lampu lalu lintas itu ditemukan oleh Morgan, di mana lampu lalu lintas itu menggunakan rangkaian paralel. Kalau rangkaian paralel, masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung ke sumber energi. Karena masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri, sehingga apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka yang lain akan tetap berfungsi dengan baik. Untuk yang ketiga yaitu kesimpulan. Kesimpulan pada paragraf 3 adalah kesimpulan ini boleh berisi pesan ataupun pendapat pribadi dari penulis, bisa jadi. Kalau ini contoh ya, anak-anak boleh berbeda sedikit kalimatnya, yang penting intinya sama. Untuk kesimpulan di paragraf 3, penemuan yang baik akan memberi manfaat bagi banyak orang ya. Bu Guru harap dengan kita belajar tema 3 tentang penemu ya, paragraf ketiga itu adalah tentang tokoh dan penemuan, menginspirasi kalian untuk selalu belajar apa saja yang kalian dapatkan dari sekolah ini, dari Bu Guru, itu adalah ilmu yang formal. Anak-anak bisa menambah pengetahuan
belajar hal-hal yang lain yang positif, belajar ilmu agama yang lebih mendalam, silakan anak-anak yang sudah mengaji, dan ilmu-ilmu yang lain yang mungkin yang suka musik, kalian perdalam saja pengetahuan kalian tentang musik, sehingga setelah pembelajaran ini bisa menginspirasi kalian untuk kedepannya kalian akan menjadi penemu, dan tentu saja di sini penemuan yang baik yang bermanfaat bagi orang banyak ya. Seperti kalian tahu ya, dengan kemajuan teknologi sekarang banyak orang melakukan hal yang tidak baik hanya untuk mengejar yang namanya viral biar terkenal. Nah, ini yang tidak boleh ya. Silakan mau terkenal boleh, tapi terkenal dengan hal-hal yang baik ataupun yang bermanfaat. Nah, baik. Terima kasih. Itu saja ya untuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Pembelajaran 3 subtema 2 tema 3 kelas 6. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.